Jadi kita sudah tahu bahwa di momen Waisak ada 3 peristiwa agung yang kita peringati, yang mana dilalui oleh manusia agung yang berkualitas dalam sejarah kehidupan manusia. Ajaran manusia agung ini sangat berpengaruh dan menginspirasi banyak umat manusia dan dewa sampai dengan sekarang, sehingga mereka bertekad untuk menjaga dan melestarikan ajarannya sampai dengan saat sekarang. Dan ini pun akan di masa yang akan datang pun akan berpola seperti ini. Nah, itulah ciri dari kualitas agung dari seorang manusia, seorang makhluk ya, sehingga dia dikenang dalam jangka waktu yang lama. Makanya kita beruntung bagian dari itu, ambil bagian dari kondisi ini, ada di dalam lingkaran manusia agung ini. Juga di momen Waisak ini bukan hanya kita mengenang perjuangan Sang Buddha, tetapi juga kita perlu menghidupkan perjuangan itu di dalam diri kita. Jadi Buddha sebagai inspirasi kita. Sang Buddha mencapai pencerahan ya bukan melalui mukjizat, bukan melalui pemberian, bukan melalui hadiah, bukan tiba-tiba, tetapi melalui usaha yang luar biasa, ketekunan yang tidak menyerah, dan keberanian menghadapi kegelapan batin. Semangat inilah yang perlu diwarisi oleh umat Buddha saat ini. Usaha yang tekun, ya, pantang menyerah, dan berani dalam menghadapi dinamika kehidupan. Berani melawan kekotoran batin, yang menghadapi kegelapan batin. Ini yang perlu kita terus hidupkan dalam keseharian kita. Semangat ini yang perlu diwarisi oleh umat Buddha. Dengan disiplin dan komitmen yang dijalankan dengan konsisten, Bodhisatta memenuhi parami setelah beraspirasi untuk menjadi sama Sang Buddha. Bodhisatta mengetahui, Bodhisatta mengerti, dan juga menjalankan dengan sekuat tenaga konsekuensi dari aspirasinya. Gitu. Saya mau menjadi seperti beliau, menunjuk Buddha di Pangkara waktu menjadi petapa Sumedha. Setelah di definite prophecy, dia siap dengan konsekuensinya. Dan dia melakukannya mengerti dan mengetahui. Dan dia yakin, dia tahu kapasitas dia akan mampu. Kira-kira seperti itu. Akhirnya dia setelah tahu apa yang harus berikutnya saya lakukan, muncul penjelasan atau dalam pikiran dia 10 parami yang harus dilengkapi semuanya, yang harus dia penuhi kekuatannya, energinya. Ya. Nah, itu Bodhisatta dan dia lakukan. Dia penuhi, perkuat, membentuk kualitas-kualitas batin yang memang diperlukan untuk menjadi seorang sama Sang Buddha. Dan dia melakukannya dengan happy. Dia melakukannya dengan penuh kesadaran, penuh pengertian, bertanggung jawab gitu. Ya, artinya sekali lagi menjalankan dengan sekuat tenaga konsekuensi dari aspirasinya.
Bagaimana dengan Anda gitu kan? Ketika misalnya Anda beraspirasi, saya mau menjadi kaya, saya mau menjadi sukses, saya mau sehat. Anda punya kapasitas enggak untuk jadi sukses? Anda punya kapasitas enggak untuk jadi kaya? Lalu Anda punya kapasitas enggak untuk jadi sehat? Kalau Anda nggak punya kapasitas, bagaimana Anda bisa jadi sukses, bisa jadi kaya, bisa jadi sehat? Nah, di sini yang banyak orang cuma hanya berpikir saja, tapi tidak melakukan hal-hal yang menunjang ke sana. Gitu. Kalau mau menjadi kaya, tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada menuju menjadi kaya itu sendiri. Ketika menjadi sukses, ingin menjadi sukses, tidak mengarah kepada hal yang menuju kesuksesan itu sendiri. Mau sehat, ya, tapi tidak mengarah pada hal-hal yang menjadi sehat itu sendiri. Ini hal yang akan bertentangan dengan niat. Tidak ada pengaplikasian, tidak selaras gitu. Itu salah satunya. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Ya, Bodhisatta mau melakukan itu. Lalu bagaimana kalau Anda misalnya idame punya nibbana sa pacaya hotu. Ya, ini Bante sering angkat nih topik ini jadinya. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan mengkondisikan pencapaian nibbana. Sudah selaras belum Anda kapasitasnya dengan tujuan nibbana itu sendiri? Anda punya kapasitas nggak mencapai nibbana? Anda punya kapabilitas nggak untuk mencapai nibbana? Lalu, apakah kebajikan Anda yang Anda lakukan itu memang sudah diarahkan untuk ke nibbana? Syarat-syarat kebajikan yang Anda lakukan apa memenuhi syarat untuk mencapai nibbana itu sendiri? Jangan cuma sekedar ngomong doang atau berpikir doang gitu, beraspirasi doang gitu. Kalau enggak, ya kalau cuma begitu, enggak akan lama sampainya. Nah, di sini. Tapi ya oke, boleh juga. Cuma baru berpikir atau berucap saja. Yang penting Anda sudah memulai. Tapi entah kapan nyampainya gitu kan. Nah, bisa dibilang. Ya, di sini yang membedakan manusia agung, bodhisatta dengan putujana. Tidak melakukan hal yang sinkron, yang selaras ya. Bante kan suka kasih Anda analogi lah atau kayak supaya Anda berpikir juga. Anda memang benar mau mencapai nibbana. Iya, serius. Gimana mau mencapai nibbana? Misalnya kalau masih suka makan malam gitu. Gimana mau mencapai nibbana kalau masih suka nonton drakor? Itu kan sentilan-sentilan itu yang kira-kira artinya kan semua yang dilakukan itu kan mengarah pada nambah kilesa. Sedangkan nibbana itu sendiri kan ngikis kilesa. Jadi kan nggak sinkron di sini kan. Apa yang dilakukan dengan apa yang diinginkan. Ya enggak, ada inkonsistensi di situ. Nah, ini yang pada akhirnya berarti memang kita belum punya kapasitas untuk ke sana. Jadi berarti memang harus diperbaiki dari pola pikir, dari tindakan, dari ucapan. Lalu improvement di sana gitu. Sampai kita betul-betul siap melakukannya. Sekali lagi makanya Dhamma hanya bisa diselami oleh para bijaksana. Artinya yang siap, yang memang mengarahkan ke sana. Di situ yang harus kita pahami ya. Dengan disiplin dan komitmen yang dijalankan dengan konsisten, sekali lagi bodhisatta memenuhi parami setelah beraspirasi untuk menjadi sama Sang Buddha. Bodhisatta mengetahui dan mengerti juga menjalankan dengan sekuat tenaga konsekuensi dari aspirasinya.
Dalam perjalanannya juga, ya dalam Dhamma sendiri, terdapat satu latihan luhur yang menjadi pondasi perjalanan para Buddha dan makhluk-makhluk agung lainnya menuju kesempurnaan batin, yaitu parami atau paramita. Mereka melakukan, mengumpulkan untuk memenuhi tekadnya, untuk memenuhi inspirasinya. Akhirnya mereka melakukan latihan luhur yang menjadi pondasi perjalanan para Buddha, yaitu parami atau paramita. Parami bukan sekedar berbuat baik biasa, melainkan kualitas batin yang dimurnikan melalui welas asih, kebijaksanaan, dan pengorbanan demi kesejahteraan semua makhluk. Artinya kita lebih mementingkan kepentingan banyak orang atau banyak makhluk dibanding kepentingan kita sendiri. Tapi kita happy ngerjainnya, nggak ngeluh, nggak terpaksa. Gitu. Ya contohnya para panitia nih gitu. Meeting ya meeting, masuknya duluan, nyiapin semuanya, persiapan itu kan untuk apa? Untuk agar yang lain nyaman. Nah, ya untuk kemudahan, kenyamanan yang pendengarnya yang masuk Zoom. Nah, itu kan salah satu mengorbankan diri lebih awal demi kesejahteraan semua makhluk. Ini bagian dari benih-benih parami sekali. Lalu apa itu parami? Jadi pencerahan Buddha itu karena Buddha menyempurnakan parami selama 4 asengkya kapa 100.000 kapa. Ya kan momen Waisak ini kan ya Bodhisatta lahir, Bodhisatta Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan dan Buddha parinibbana. Nah di sini Bodhisatta atau Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan karena sudah menyempurnakan parami. Dia mengumpulkan, membentuk kekuatan yang memang pantas, yang memang sesuai, yang memang diharuskan, diperlukan untuk menjadi sama-sama Buddha, yang mana bisa membawa kereta besar. Artinya kereta besar ini bisa membawa banyak makhluk juga terbebaskan. Nah, di sini yang Buddha lakukan adalah untuk kesejahteraan banyak makhluk. Tujuan Buddha mengumpulkan parami supaya dia punya kekuatan yang mumpuni, yang sesuai untuk mensejahterakan semua makhluk. Dia rela bercapek-capek ria, dia rela bersakit-sakit ria gitu. Dia rela bersusah-susah untuk bisa menjadi sosok yang bisa mencerahkan, bisa menolong, bisa memberikan manfaat bagi banyak makhluk demi kesejahteraan semua. Itu. Ya, menyempurnakan parami. Apa itu parami? Parami adalah kualitas-kualitas luhur seperti kemurahan hati, dana, moralitas, sila, dan sebagainya yang tidak dicemari oleh nafsu keinginan, kesombongan, atau pandangan salah, melainkan berlandaskan welas asih yang agung dan kebijaksanaan yang terampil dalam mengumpulkan kebajikan. Itulah parami. Sesuai dalam Pali teks, danang silang cak nekamang panya wiriyena pancamang kanti sacang adidanam metu peka te metu peka tite dasa. Ya, jadi dana, kemurahan hati, sila,
moralitas, nekama, pelepasan diri, panya, kebijaksanaan, wirya, semangat atau energi, kanti, kesabaran, saca, kejujuran, aditana, keteguhan hati atau tekad, ya, meta, cinta kasih, upeka, keseimbangan batin. Itu adalah 10 parami. Gimana ciri-ciri dari parami itu sendiri? Yang pertama, memiliki karakteristik melayani kesejahteraan makhluk lain. Yang kedua, berfungsi untuk membantu makhluk lain atau tidak goyah dalam penyempurnaannya. Yang ketiga, muncul dalam batin sebagai pengetahuan bahwa paramita memiliki sifat mengharapkan kesejahteraan semua makhluk atau sebagai sebab menuju kebudahan. Yang keempat, sebab terdekatnya adalah welas asih yang agung atau maha karuna dan kebijaksanaan dalam cara serta sarana yang tepat atau upaya kosala nyana. Jadi karakteristik parami yang pertama berorientasi pada kesejahteraan makhluk lain. Parami memiliki dimensi altruistik yang kuat, yaitu pengembangan spiritual dipahami sebagai sarana mengurangi penderitaan kolektif. Yang kedua, berfungsi membantu dan menyempurnakan. Dan parami membantu perkembangan moral dan spiritual individu sekaligus memperkuat kemampuan melayani sesama. Jadi ketika parami itu tidak selfish. Yang ketiga, mengarah pada kebudahan. Parami menjadi sebab bagi munculnya kualitas-kualitas luhur yang membawa seseorang menuju pencerahan sempurna. Ini penting menurut Bante. Kenapa Bante tertarik untuk membahas ini? Bagi Anda-Anda yang mau mencapai nibbana, mencapai pencerahan, Anda harus mempertimbangkan ini untuk berbuat baik dengan nilai parami. Ya, Anda harus sepertinya membentuk parami Anda. Berbuat baiknya dalam kategori parami, bukan kusala biasa. Karena parami punya nilai untuk pencerahan yang sempurna. Sekali lagi, parami menjadi sebab bagi munculnya kualitas-kualitas luhur yang membawa seseorang menuju pencerahan sempurna. Jadi apapun kebajikan yang Anda lakukan, kalau Anda memang mau mencapai pencerahan, ya Anda tidak selfish. Paramilah yang tepat untuk kesejahteraan semua makhluk. Ya, perkara Anda nanti kan Buddha kan ada tiga jenis Buddha, Sammasam Buddha, Pacceka Buddha, dan Sawaka Buddha. Buddha juga, pencerahan sempurna juga. Sawaka Buddha pun. Nilai parami inilah yang sama, nilai kualitasnya. Cuma masalah banyaknya atau sedikitnya saja kekuatannya yang berbeda. Sehingga ini akan sinkron. Ya, ketika Anda idame punya nibbana sa pacayo hotu, idame punyang atau kebajikan saya yang bagaimana yang akan mengarah kepada nibbana. Ya, parami itu sendirilah yang menjadi bagian idame punyang Anda untuk mencapai pencerahan. Ya, Anda harus pertimbangkan ini. Kalau misalnya Anda berbuat baik supaya keluarga saya sehat, usaha lancar, atau yang lain, itu berarti kan supaya saya baik-baik saja, berarti kan masih Anda mementingkan diri Anda sendiri, tidak untuk kepentingan yang lain.
Ya oke lah untuk misalnya keluarga lancar, ya itu berarti mungkin ada benih parami tapi ruang lingkupnya sempit. Tapi mungkin saja didasari oleh loba. Ya kan, ini juga akhirnya nggak sinkron. Ya, di sini yang menarik. Jadi parami menjadi sebab bagi munculnya kualitas-kualitas luhur yang membawa seseorang menuju pencerahan sempurna. Berakar pada welas asih dan kebijaksanaan. Nah, dua pondasinya adalah mahakaruna dan upaya kosala nyana. Nah, dari penjelasan ini kita memahami bahwa parami itu bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi kemurnian niat di balik tindakan tersebut. Suatu perbuatan baik belum tentu menjadi parami apabila masih dilandasi keinginan untuk dipuji, dihormati, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Sudah banyak berbuat baik sana biar nggak susah. Kalau lagi macet-macet banyak berbuat baik biar lancar. Nah ini akan nggak jadi parami. Yaitu hanya kondisi kamu baik saja, kusala biasa. Karena masih ada embel-embel yang lain. Parami tumbuh dari hati yang tulus, tanpa pamrih dan dipenuhi keinginan untuk membawa manfaat bagi banyak makhluk. Parami inilah ya yang merupakan kualitas luhur, merupakan latihan batin yang terus dikembangkan oleh para bodhisatta sepanjang perjalanan menuju kebuddhaan. Parami bukan sesuatu yang muncul secara instan, melainkan hasil latihan panjang yang dilakukan berulang kali dalam berbagai keadaan kehidupan, dalam berbagai kondisi, konsisten terus. Jadi parami sebagai jalan melayani makhluk lain. Teks menjelaskan bahwa ciri utama parami adalah melayani kesejahteraan makhluk lain. Ini menunjukkan bahwa latihan spiritual dalam Buddhisme tidak berhenti pada pengembangan diri sendiri, tetapi juga diwujudkan melalui manfaat bagi sesama. Berarti suka singgung juga. Anda berbuat baik, biasanya pada umumnya orang berbuat baik untuk mendapatkan karma baik. Gitu. Di sini berarti masih tidak memenuhi parami karena ada kepentingan diri kita sendiri supaya mendapat karma baik. Mindsetnya itu, samaditinya itu, pengertiannya ya, pengertiannya sampai sebatas itu saja supaya saya mendapatkan karma baik. Berdana ke sangga supaya saya mendapatkan karma baik yang besar. Makhluk-makhluk agung melatih dana dengan memberi tanpa melekat. Mereka menjaga sila demi menciptakan kedamaian bagi dunia. Mereka mengembangkan kesabaran bukan karena lemah, tetapi karena memahami bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Semua dilakukan demi mengurangi penderitaan makhluk lain. Makhluk agung melatih dana bukan hanya dengan memberi harta, tetapi juga memberi rasa aman, memberi pengertian, memberi maaf, dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk bertumbuh. Mereka menjaga sila bukan karena takut dihukum, tetapi karena memahami bahwa setiap perbuatan meninggalkan jejak bagi diri sendiri dan dunia. Mereka melatih kesabaran bukan karena lemah, tetapi karena memiliki kekuatan batin untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ada powernya, ada pengendalian dirinya. Makanya ketika misalnya melakukan parami ini,
Banyak kita lihat bahwa parami ini tumbuh dalam keadaan yang tidak mudah. Ya enggak? Kesabaran lahir ketika dihina, cinta kasih diuji ketika disakiti, kejujuran diuji ketika kebohongan tanpa lebih menguntungkan. Wah, ini ada cuannya nih, gede nih gitu. Keteguhan diuji ketika jalan dhamma terasa berat gitu. Aduh, susah sekali ini. Apa sanggup saya, gitu kan? Disitulah kualitas seorang praktisi perlahan dimurnikan. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia agung bukanlah kebaikan yang sempit, melainkan kebaikan yang dipenuhi welas asih dan kebijaksanaan demi kebahagiaan makhluk lain. Nah, berbuat baik bukan sekedar melakukan tindakan yang tampak baik di mata dunia. Parami mengajarkan bahwa kebajikan sejati lahir dari hati yang bersih dari keakuan, pujian, dan harapan balasan. Karena itu, parami adalah jalan transformasi batin dari sifat mementingkan diri sendiri menuju hati yang luas dan penuh welas asih. Makhluk agung tidak berhenti berbuat baik hanya karena dunia tidak memahami niat mereka. Ya, seperti contoh gini. Matahari tetap bersinar walau ada yang mencela panasnya. Hujan tetap turun walau ada yang mengeluh tentang badai. Demikian pula hati yang dipenuhi parami tetap memancarkan kebajikan tanpa memilih siapa yang pantas menerima. Jadi dikatakan makhluk agung tidak berhenti berbuat baik hanya karena dunia tidak memahami niat mereka. Ketika kita dikritik, ketika kita dihina, ketika kita berbuat baik, jalan terus. Karena mereka tidak tahu niat kita. Karena mereka tidak tahu kebijaksanaan kita. Ya buat apa dengerin mereka? Bukan karena jadi malu, bukan karena jadi terusik, terganggu dengan pendapat mereka. Karena pemikiran mereka tidak sefrekuensi sama kita. Gitu. Ketika saya mau jadi orang baik, kenapa saya harus ragu? Gitu kan. Ketika saya mau memberikan manfaat bagi banyak orang, kenapa saya harus takut? Makanya Bante juga bilang jangan takut berbuat baik, jangan malu berbuat baik, jangan ragu berbuat baik gitu. Di situ alasannya. Kebaikan yang dilandasi kebijaksanaan juga memahami bahwa membantu bukan berarti selalu memuaskan keinginan orang lain. Kita jangan takut nanti kalau itu enak enggak ya, nanti dia marah enggak ya, nanti dia tersinggung enggak ya. Terkadang cinta kasih hadir dalam bentuk kelembutan, terkadang hadir dalam bentuk ketegasan yang membawa manfaat jangka panjang. Ya, karena itu parami bukan sekadar emosi baik, melainkan latihan batin yang mendalam untuk bertindak tepat sesuai dhamma. Kadang kita perlu tegas untuk jangka panjang. Itu enggak kejam. Itu bentuk metta. Bukan berarti metta itu lemah, lembut gitu ya. Untuk manfaat jangka panjang ini baik untuk dia. Saya melindunginya gitu. Nah, setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus sesungguhnya sedang membentuk jalan menuju kemuliaan batin. Nah, ini kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Senyuman yang menenangkan, ucapan yang meneduhkan, kesabaran terhadap keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, kemampuan memaafkan.
ini adalah ladang parami yang perlahan memperindah batin. Tujuannya ya sekali lagi dasarnya adalah untuk kesejahteraan makhluk lain gitu. Bahkan misalnya Anda namaskara pun itu bisa jadi parami kalau tujuannya mensejahterakan makhluk lain. Artinya saya akan melakukannya dengan baik. Semoga saja ini menginspirasi yang lain untuk melakukan kebaikan ini juga. Untuk kesejahteraan dia ketika dia mau melakukannya. Kira-kira seperti itu. Itu bagian dari parami. Jangan meremehkan kebajikan kecil. Sungai besar pun terbentuk dari tetesan air yang terus mengalir. Demikian pula para Buddha dan makhluk agung mencapai kesempurnaan bukan dalam satu hari, tetapi melalui ketekunan yang panjang dalam menjaga hati agar tetap penuh cinta kasih, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Memang perlu dilatih lagi, dan lagi. Mindset di sini yang perlu terus dibentuk. Inilah bagian dari apa? Pengertian benar sama diti. Bagaimana kita punya pengertian benar dalam berbuat baik. Ya kan? Jadi bukan pengertian benar itu punya pandangan mengerti misalnya anicca dukkha anatta saja. Tapi bagaimana dalam berbuat baik yang murni, yang memang mengarahkan pada pengumpulan kualitas-kualitas baik sehingga kita nantinya pikiran kita mampu memahami anicca dukkha anatta itu sendiri. Kita kumpulin, nah salah satunya adalah parami, not selfish. Nah parami untuk kesejahteraan makhluk lain itu dasarnya adalah metta. Sekali lagi, metta itu juga sama. Metta adalah untuk kepentingan berbuat baiknya untuk kesejahteraan makhluk lain, untuk kebahagiaan makhluk lain, itu metta. Ketika ada metta, ya dosa tidak ada di sana. Ketika mementingkan kesejahteraan makhluk lain, berarti Anda tidak mengharap kesejahteraan Anda, kan? Nggak mengharapkan. Ya, itu ada aluba di sana. Anda mengerti, Anda tidak mengharap, Anda mengerti tidak perlu diharap. Karena pasti akan ada hasilnya. Itu bentuk amoha, Anda bentuk sada, Anda terhadap hukum kama. Nah, itu bentuk amoha. Ya, ketika Anda membentuk parami, sesungguhnya Anda sedang mengumpulkan kualitas kusala kama yang superior, tihetuka. Aloba, adosa, amoha muatannya. Makanya di sini parami yang tadi Bante jelaskan di atas menjadi sebab bagi munculnya kualitas-kualitas luhur yang membawa seseorang menuju pencerahan sempurna. Nah, makanya sekali lagi kalau Anda memang berniat mencapai nibbana, Anda pertimbangkan untuk terus melakukan apapun kebajikan Anda arahkan muatannya adalah parami, mindset. Ya enggak? Setujukah? Setuju ya? Jadi jelas nih sudah arahnya gitu. Ya idame punya nibbana sapacaya hotunya jelas, muatannya parami. Kalau enggak nyampe-nyampe. Karena enggak selaras, enggak sinkron. Ya enggak? Jadi parami adalah jalan luhur yang ditempuh oleh para Buddha dan makhluk-makhluk agung sepanjang kehidupan mereka. Ia bukan sekedar kumpulan kama baik, kumpulan perbuatan baik, melainkan proses pemurnian hati melalui cinta kasih, pengorbanan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dunia mungkin sering menilai keberhasilan dari kekayaan, kekuasaan, atau popularitas. Namun dalam Dhamma, kemuliaan sejati
diukur dari seberapa besar seseorang mampu mengurangi penderitaan makhluk lain dan memurnikan batinnya sendiri. Ketika seseorang terus melatih parami, ia sedang menanam benih kebudahan dalam dirinya, menjadi pribadi yang lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bermanfaat bagi dunia. Maka ketika berbuat baik, jangan hanya bertanya apa yang akan saya dapatkan, tapi renungkanlah apakah tindakanku ini mengurangi penderitaan makhluk lain, apakah batinku menjadi lebih murni, apakah dunia menjadi lebih sedikit damai karena keberadaanku. Karena pada akhirnya parami bukan hanya jalan menuju kebahagiaan diri sendiri, tetapi cahaya yang menerangi kehidupan banyak makhluk. Sebagai penutup dari penjelasan ini untuk malam ini, kebajikan yang paling luhur bukanlah yang membuat diri kita terlihat besar, melainkan yang membuat lebih banyak makhluk memperoleh kebahagiaan, kedamaian, dan manfaat. Ketika hati mampu mencintai melampaui batas diri sendiri, di sanalah benih-benih parami mulai berkembang dan menerangi dunia. Bante ulang ya. Kebajikan yang paling luhur bukanlah yang membuat diri kita terlihat besar, melainkan yang membuat lebih banyak makhluk memperoleh kebahagiaan, kedamaian, dan manfaat. Ketika hati mampu mencintai melampaui batas diri sendiri, di sanalah benih-benih parami mulai berkembang dan menerangi dunia. Ya, dengan pengertian benar, dengan penjelasan ini, ya Anda harus mengkondisikan apapun kebajikan Anda sebagai parami. Apalagi kalau memang Anda betul-betul berniat mengakhiri penderitaan, betul-betul mau mencapai nibbana, idame punyang nibbana sapacayo hotu. Dengan kebajikan yang saya lakukan mengkondisikan pencapaian nibbana, idame punyang asawakayang wahangotu. Dengan kebajikan yang saya lakukan mengkondisikan terkikisnya kekotoran batinda. Dengan paramilah jawabannya. Semoga dengan penjelasan ini Anda semakin mengerti bagaimana berbuat baik yang bisa mengkondisikan terkikisnya kekotoran batin dan bisa mengkondisikan pencapaian nibbana. Semoga kita semua bisa mengarah terbebas dari penderitaan dan keluar dari lingkaran samsara. Sadhu, sadhu, sadhu.